Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Kusman Subarja. Kali ini saya akan bercerita dasar pemrograman PLC menggunakan PLC Omron. Gimana sih cara makainya intinya ini? Nah, ini saya menggunakan software CX Programmer. Ini versi 96 atau CX14 ya kalau nggak salah saya ini instalnya. Dan untuk memulainya bagaimana? Langsung saja file new gitu ya. Ini nanyain di program sebelumnya mau disimpan enggak usah. Nah, di sini di device name-nya silahkan isi dengan nama apa saja. Kalau saya sih enggak dirubah, biarkan aja namanya seperti itu. Lalu PLC tipenya kalian pilih berdasarkan PLC yang kalian gunakan. Nah, yang digunakannya yang mana? Misalkan nih, saya menggunakan PLC-nya ini nih, PLC CP1E misalkan. Nah, di sini ini jadi endorse harga nih. Coba digambar saja. Nanti kalian bisa lihat di bagian PLC-nya itu. Nah, ini ada tulisannya nih. CP1E gitu. Nah, lalu 1E 2E-nya tipe berapa? Nanti ada di sebelahnya. Jadi tipe-tipenya itu ada di sebelah PLC-nya biasanya. Kalau ini PLC 1E misalkan nih. Nah, sebelah sininya nih, di sebelah sininya ada label atau sebelah sininya itu ada label lagi biasanya. Nah, labelnya untuk apa? Di sini CP1E. Nah, di sininya di setting, ininya E-nya E berapa? Lihat di sebelahnya, apakah E20, 30, dan seterusnya. Ini adalah, angka-angka ini adalah jumlah input dan output dari PLC-nya. Kalau PLC-nya E20 berarti 20 input, output. Ini 30 input output. 20 input output biasanya 12 input, outputnya 8. Karena pada umumnya inputnya lebih banyak dibandingkan outputnya. Nah, di sini saya contohkan tipe E20 saja yang paling murah meriah dan biasanya banyak dipakai di sekolah karena paling murah justru. Oke saja, kemudian ini USB biarkan saja karena memang pakai USB, lalu oke lagi. Nah, di sini yang kita pakai ini nanti ya kita pakainya. Jadi di sini akan bercerita tentang kontaknya saja dulu ini. Ini kita mainnya ini dulu aja nih, main segini, main kontak segini nih. Nah, main ini aja segini. Nah, ini kontaknya, kontak apa saja? Ini kontak NO, ini kontak NC, ini paralel NO, paralel NC, ini untuk garis paralel, ini untuk garis terus, ini untuk kontak output, bukan kontak ya, output NO, ini output NC, dan ini untuk function block. Nah, kita coba dari NO saja. NO itu artinya normally open. Jadi artinya tidak diapa-apain, dia udah terbuka. Ketika kita klik di sini, boleh klik di sini, boleh klik di sini. Nah, ada kan normally open C. C itu shortcutnya C. Open itu, close itu garis miring, or itu W, close itu X. Ini shortcutnya. Nah, kan ada ya. Kalau udah mahir silakan pakai shortcut, tapi sementara saya di sini pakai yang ini dulu aja. Klik di sini. Nah, ini mau diberikan namanya sebagai apa? Kontaknya. Apakah sebagai tombol 1 namanya misalkan? Saya beri nama tombol 1, lalu oke. Nah, di sini address value. Address itu alamatnya. Alamatnya pakai alamat berapa? Alamat di Omron itu, kalau 1E, dari alamat 00 sampai alamat 07. Dan ada lagi setelah 7 kan per 8 bit ya. Berarti 00 sampai 07. Kemudian disambung lagi 4 lagi dari 10 sampai 13 untuk 20E itu. Nah, saya pakai untuk inputnya yang 00 aja. 0.0 gitu. Komennya isi apa? Komennya bebas saja. Mau diisi mau tidak karena komentar sunat gitu ya. Sunah lah. Komennya sunah. Nah, di sini register the symbol to table. If not selected. Jadi ini mau didaftarkan sebagai variabel atau tidak gitu di simbol di sini nanti munculnya. Iya sajalah biarin. Nah, ini muncul di sini nih. Tuh ada kan?
tombol 1 bool, alamatnya gini, komennya Sunah. Lalu ini kontaknya, outputnya coilnya. Nah, ini out 1. Enter. Alamatnya 100.00. Komennya out. Kenapa alamatnya 100? Nah, saya sarankan sebelum ke pemrograman ini, kalian mempelajari dulu konfigurasi pin di PLC-nya. Supaya tahu nih alamat I/O-nya berapa, alamat inputnya berapa, outputnya berapa, pemetaannya bagaimana. Jadi saya asumsinya kalian sudah memahami itu ya. Saya nggak cerita banyak. Oke saja, yes. Lalu kita coba bisa disimulasikan sebetulnya ini. Menggunakan work online ini, diklik. Atau ini, work online simulator sini ya. Kita simulasi dulu saja, karena PLC-nya nggak ada. Gitu. Jadi karena kalau kalian mau nyoba di rumah bisa tanpa PLC. Caranya seperti ini, simulasi work online simulator. Lalu cara ngeklik tombolnya bagaimana? Kalian bisa menggunakan Ctrl J, lalu K, lalu L. Ini artinya di force sebetulnya, ditekan. Jadi Ctrl J itu ditekan terus, ada gambar kuncinya ya. Ctrl K itu dilepaskan force-nya, pemaksaan on-nya. L itu lepas kuncinya. Jadi sekali nekan itu sekali nekan tombol aslinya, kalian itu nekannya harus 3 JKL. Ini sama dengan kalian menekan tombol 1 kali pencet. Oh, ribet banget ya mesti 3 tombol. Ya emang dibuatnya gitu sama umurnya. Kita ikuti saja. Karena sebetulnya itu untuk fungsi debugging-nya. Nanti lebih ininya ada di fungsi lain lah. Nah ini, jadi sekali tekan, ini lampunya mati. Kalau ditekan terus, baru on. Itu, kalau tekan terus baru on. Tuh, nah ini Ctrl J itu force on, paksa on. Ctrl K paksa off. L itu lepas paksaannya. Ctrl J paksa on, lepas paksaannya. Nah ini intinya Ctrl J K L gitu ya. Nah, bagaimana supaya dia bisa on? Ini stop dulu ininya, simulasinya. Simulasinya kita stop dulu. Oh, nggak bisa stop ya? Oh, udah. Kita stop dulu. Supaya dia bisa on terus, dengan sekali tekan ini, itu harus dipasang tombol paralel ini. Di sini nih. Nah, namanya out 1. Kok harus out 1? Ya biar kalau ini udah hidup, ini hidup. Biarpun ini mati, ini hidup gitu. Coba kita nyalakan lagi. Nah, ini coba Ctrl JKL. On terus. Padahal si tombol satunya sudah mati. Lalu gimana mutusinnya ini nih? Ini nggak mungkin diputus. Karena ini ada terhubung ke sini. Kalau dipaksa sih bisa. Tuh, kayak gitu dipaksa bisa. Tapi di sini perlu sesuatu lagi. Itu. Untuk si interlocknya. Ini kita stop dulu simulasinya. Biar berhenti dulu nih ini. Nah, gitu. Kita pasangkan tombol NC di sini. Nah, di sini. Ini kita beri nama tombol 2. Alamatnya 00.1 gitu ya. Yes lah. Kita coba lagi. Klik ini. Lalu kita patokannya Ctrl JKL saja ya. Jangan pakai force yang lain yang di tombol saja. JKL langsung on. Kemudian ketika tombol 2-nya langsung off. Nah, kurang lebih begitu. Karena kalau konsepnya sebetulnya harus pakai hardware sebenarnya. Tapi saya di sini hanya mengenalkan kontak-kontaknya saja. Jadi yang akan banyak dipakai ini kontak PLC-nya. Seperti ini. Jadi ini NO itu belum diapa-apakan, nggak nyambung. Kalau NC ini belum diapa-apakan, udah nyambung normally close. Tapi ketika ditekan,
itu putus. Kalau NC itu begitu. Yang paralel NO sama. Fungsinya seperti ini, dan paralel NC kurang lebih sama seperti yang kontak ini, hanya untuk diparalelkan di sini. Tuh, dan ini untuk dasar kontaknya serta cara simulasinya kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba bahas lebih lanjut lagi. Demikian untuk video kali ini. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.